akhirnya dibaca nasab karena dibaca rofa karena fi'il mudhari itu adalah rofa ditandai dengan dhammah karena mufrad. Nah, tapi ketika fi'il mudhari itu didahului oleh li, maka akhir fi'il mudhari itu harus dibaca nasab yang ditandai dengan fathah. Li usahida, li ata'allama, li aqra'a, atau fi'il mudhari didahului oleh li akhirnya dibaca fathah. Li usahida, li ata'allama, li aqra'a. Kenapa? Karena li ini termasuk amil nasib yang menjadikan kalimat atau fi'il mudhari setelah li itu harus dibaca nasab atau fathah sama dengan lam. Karena itu fi'il mudhari ini akhirnya dibaca fathah. Li usahida, li ata'allama, dan li aqra'a al-qissa. Selain lan dan li, ada juga kalimat atau huruf yang menjadikan akhir dari fi'il mudhari itu setelah dari kalimat itu harus dibaca fathah atau nasab, yaitu an. An ini juga sama, yakni ketika an ini berada di awal fi'il mudhari yang asalnya dibaca dhammah harus dibaca fathah. Contohnya seperti ajlisu. Ajlisu ini sebelum didahului oleh an maka dibaca ajlisu. Wah, ini dulu. Baca ajlisu. Kemudian aktubu. Astami'u. Nah, ini fi'il mudhari yang asalnya dibaca rofa, tapi ketika fi'il ini dibaca didahului oleh an, maka akan menjadi an ajlisa, an aktuba, an astami'a. Nah, fi'il mudhari ini dibaca fathah karena ada an. An ini juga termasuk pada golongan amil nasib. Amil nasib. Jadi setelah kita membicarakan semuanya itu, bahwa ketika kita lihat dalam buku ada di bawah itu ada tulisan huruf terakhir dari fi'il mudhari setelah an, lam, dan li bila dibaca lengkap berilah harokat fathah. Khusus fi'il mudhari dengan pelaku anti maka hilangkan nunnya. Nah, anti tadkhulina, anti
taktubina. Nah, anti fi'il mudhari untuk anti ini adalah di samping mendapat tambahan huruf mudhari'ah di awal, akhirnya juga mendapat tambahan ya dan nun. Tadkhulina, taktubina, tajlisina, takroina. Nah, fi'il mudhari ini ketika didahului oleh an, maka akhir dari fi'il mudhari ini dibuang nunnya. Jadi anti an tadkhuli. Anti an taktubi sama seperti tadi an lanli. Anti taktubina. Anti an aktubi lan taktubi litaktubi. Itu fi'il mudhari. Di fi'il mudhari yang didahului oleh an lan dan li, maka akhir fi'il mudhari itu harus didahului oleh fi'il mudhari yang didahului oleh an, lan, dan li. Akhir fi'il mudhari itu bila mau diberi harokat, berilah harokat fathah. Nah, untuk anti dibuang nunnya. Nah, itu fi'il mudhari yang didahului oleh an dan lan li. Jadi kita harus teliti dan jeli, karena ini berhubungan dengan perubahan harokat atau akhir pada fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari sebelum kemasukan an dan lan li akhirnya dibaca fa dhammah. A'rifu, adhabu, adkhulu. Nah, tapi setelah dimasuki oleh an, lan, dan li, maka akhir dari fi'il mudhari itu harus dibaca fathah. Kira-kira dalam kegiatan ini dapat kalian cerna atau tidak? Coba sebagai gambaran atau untuk kita mengingat kembali atau mengoreksi pemahaman kita. Coba kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran, kemudian kalian ingat, kalian perhatikan ketika ada an atau lan atau li, kemudian perhatikan kalimat yang sesudahnya. Sesudah an, lan, dan li itu bagaimana dibacanya? Baik, untuk kesimpulan setelah Bapak menjelaskan, memberikan pengertian tentang fi'il mudhari yang didahului oleh an, maka saya simpulkan kembali bahwa an, lan, dan li itu termasuk pada amil nawasib, amil nasib, yakni amil atau kalimat yang menjadikan
kalimat sesudahnya itu harus dibaca nasab atau fathah. Yang pertama, ingat, an, lan, li dinamakan amil nawasib atau amil nasib, yaitu kalimat atau huruf yang ketika berada di depan fiil maka akhir fiil mudhari harus dibaca fathah. Yang kedua, fiil mudhari yang asalnya dibaca dhamma ketika didahului oleh an, lan, dan li, maka akhir fiil mudhari kalau mau diberi harokat maka berilah harokat fathah. Nah, untuk fiil mudhari yang domirnya anti tadkhulina, maka ketika didahului oleh an, lan, atau li, akhir dari fiil mudhari itu harus dibuang nunnya. Harus dibuang nunnya. Karena khusus untuk fiil mudhari yang akhirnya nun seperti anti tadkhulina, maka ketika didahului oleh an dan lan li itu harus dibuang nunnya. Demikian juga untuk fiil mudhari yang domirnya antum dan antum, hum, dan antunna. Antum tadkhuluna, hum yadkhuluna, antunna, hunna yadkhuluna, tadkhulina, hunna, antunna tadkhulina, antunna tadkhulina. Maaf, saya ulangi. Fi'il mudhari yang domirnya hum, antum, maka akhirnya juga sama, harus dibuang nunnya. Seperti hum yadkhuluna, antum tadkhuluna. Nah, yadkhuluna dan tadkhuluna ini ketika didahului oleh domir, oleh amil nasib an, lan, atau li, maka akhirnya harus dibuang nunnya. Sama dengan fi'il mudhari yang domirnya anti, yaitu anti tadkhulina. Maka akhirnya ketika didahului oleh an, lan, dan li, akhir dari fi'il mudhari tersebut harus dibuang nunnya. Ya, barangkali itu pembelajaran yang sekarang ini. Dan apabila ada materi yang kurang jelas, maka bisa kalian tanyakan baik mau lewat WA atau komentar dalam YouTube ini. Komentar dalam YouTube ini. Supaya kita itu walaupun sekarang kita dalam keadaan daring, kalian di rumah, saya ke sekolah, kalian di rumah, berada di rumah, tetap ada komunikasi, tetap ada jalinan komunikasi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya sampaikan
sangat berterima kasih kepada kalian semua yang bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, mengikuti pembelajaran secara daring dengan baik, dengan seksama, dengan disiplin. Mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut, dengan keikutsertaan kalian semua, kalian akan dengan mudah mencerna atau dengan ada dalam mendapatkan ilmu atau mencerna pembelajaran ini. Artinya kalian dengan mudah bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini. Nah, sebagai bahan untuk sejauh mana sampai kalian semua memahami pelajaran ini, maka kalian lihat pada buku kelas 2 halaman 55. Di sana ada tadrib. Tadribat ala tarkib. Tadrib wahid adkhil lam alal jumalil atiyah. Masukkan lam pada jumlah-jumlah berikut. Misal, tusahidu tolibatu al-mubarak. Tusahidu tolibatu al-mubarak. Saya tulis di sini contohnya. Tusahidu tolibatu al-mubarakah. Di sini akhirnya dibaca dhamma. Lihat perubahannya menjadi lam tusahida at-tolibatu al-mubarak. Fi'il mudhari terdahului oleh lam. Tusahidu tolibatu al-mubarak menjadi lam tusahidat tolibatu al-mubarak. Itu tadrib 1. Kalian kerjakan, coba terapkan pada penulisan kalimat ini, yaitu nomor 1, yabda'us sautus sani takifu asayaratu hunaka yatakallamul hakamu ma'al la'ib astati'u an adhabal an yadkhulul kafiru al jannata. Kemudian yang kedua, tadrib 2, ikhtar al adawatil munasibata mimma bainal qausaini lil jumalil ati-ati. Pilih adawat yang sesuai yang terdapat dalam kurung untuk jumlah-jumlah berikut. Jadi kalian pilih mana di antara an, lam, dan li yang sesuai untuk jumlah berikutnya, jumlah tersebut. Nomor 1, uhibbu, ada an, lam, li, aqra'al qur'ana ba'da sholati subhi. Ini mana yang sesuai? Kan kalian tulis. Kalian tulis di sana. Adhabu ilal masjidi an, lam, li, mana sesuai? Usalliyad duhra. Hal tal'abu qurratal qadam masa al-yaum? La. An, lam, li, al-aba masa al-yaum. Limada yajril la'ibu bisur'atin? An, lam, li, yusajjilal hadath. Limada hal mata tajlisu amama television li usahida qurratal qadam. Nah, itu kalian kerjakan. Kalian kerjakan dan teliti dalam mengerjakannya supaya tidak terjadi kesalahan.
Karena ketika kalian bisa mengikuti pembelajaran ini, bisa mengikuti kegiatan ini, maka tidak akan merasa kesulitan. Karena latihan ini tidak lepas dari materi yang telah disampaikan. Dan juga untuk poin 3, tadrib 3, ajib al-as'ilata taliyata kama fil misal. Jawab pertanyaan berikut seperti contoh. Dalam contoh, tajlisina huna. Garing ang tadiru akhi ang tadiru ukhti. Dari kalimat tajlisina huna ang tadiru ukhti ini dibuat pertanyaan. Tajlisina huna dibuat pertanyaan menjadi limada. Tajlisina huna. Limada tajlisina huna, dari kalimat tajlisina huna dibuat pertanyaan menjadi limada tajlisina huna. Ang tadiru ukhti dibuat sebagai jawabannya menjadi li ang tadiro. Li ang tadiro ukhti. Jadi di sini penggunaan amil nawasib yaitu li. Kalau nomor yang atas tusahidu nomor tadrib 1 itu penggunaan lam, nasib lam. Lam tusahidu. Tapi kalau di sini penggunaan amil tasib li. Limada tajlisuhuna li anta dira ukhti. Kenapa kamu perempuan duduk di sini? Li anta dira ukhti, untuk menunggu saudara perempuanku. Ini bagian tadrib 3. Menunggu saudara perempuanku. Nah itu coba sebagai bahan untuk ngecek apa kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan apa tidak. Itu untuk yang sekarang. Untuk yang selanjutnya sebelum tutup. Nah itu untuk dari tadrib 1, 2, dan 3 itu masing-masing bisa kalian kerjakan 5 nomor saja. Dan untuk selanjutnya, untuk minggu pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang al-qiraah, mubaratu qurratil qadam. Mubaratu qurratil qadam. Ini untuk pelajaran selanjutnya, supaya kalian dipersiapkan. Baik, itulah barangkali untuk pertemuan kali ini, pertemuan dalam pembelajaran bahasa Arab secara daring. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dalam mempelajari ilmu ini, khususnya dengan semua ilmu-ilmu yang disampaikan di sekolah, baik ilmu umum ataupun ilmu agama.
baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian juga kita mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya berpesan, jangan lupa jaga atau laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, kemudian jaga jarak. Dan selanjutnya untuk hari ini marilah kita bersama-sama membaca doa, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu tentang qiraah, tentang al-mubaratu qurratul qadam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.